Kira-kira kapan nih keluar album terbaru dari Asri TJ? Mungkin dalam bulan. Di bisnis Bapak Parfum ini nggak ada istilahnya modal tertanam. Oh gitu. Rugi tidak ada istilahnya. Kami kasih nanti misalnya 12 botol. 12 botol. Nah, Ustadz, saya pinjamin Ustadz, Ya. Bang Ustadz. Berapa? Misalnya 600.000 dalam satu lusin. Saya pinjamin, Ustadz jualan nih. Nah, ya kan? Ustadz jualan 2 hari 3 hari nggak terjual. Ustadz boleh pulangin. Saya balikkan lagi modalnya utuh. Oh, sangat terjamin sekali ya. Dapat wanginya, dapat cuannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel yang berkah ini, Sahdari Official, berkah dunia akhirat insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dalam acara Cari Sahdari, yaitu cerita bareng Sahdari. Alhamdulillah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau memang jarang tampil di layar kaca ataupun di layar YouTube, tapi beliau ini ternyata yaitu di balik layar album salah satu artis kita di Kota China ini, yaitu Asri TJ. Ya baik, tanpa lama-lama langsung saja kita sapa, yaitu Abang Da Dedek Q. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Gimana kabarnya nih Abang? Alhamdulillah baik. Yang ditanyakan dulu dari nama nih, namanya sebenarnya Dedek Q kah atau gimana gitu? Nama asli Dede Yusuf. Dede Yusuf. Nah, Dede Yusuf. Jadi mungkin nama Dede Q itu hanya nickname aja ya Ustaz. Biar dikeren-kerenkan aja. Nama panggung. Nama panggung Dede Q. Kalau keseharian Bang panggilannya? Seharian Dede aja. Dede aja. Dede aja. Gimana ceritanya bisa bekerja sama dengan Abang Da kita Asri TJ yang cukup terkenal ya sebenarnya? Pada awal-awal Asri TJ sebetulnya ini udah ada album sebelumnya. Nah, album sebelumnya setelah itu saya buat album Asri TJ dan Ida Lestari. Nah, itu awal nih. Itu belum masa YouTube lah. Belum masa YouTube. Waktu itu VCD, masih VCD. Nah, jadi saya untuk mencoba terjun ke dunia mereka, maksudnya untuk memproduksi langsung dalam satu album. Waktu itu album Sadar Diri. Sadar Diri. Iya, Sadar Diri. Yang kami bawa waktu itu Ida Lestari sama Asri TJ. Kita garap semuanya, kita buat musik di sini, musik dibuat sama Arbi, terus kita selesai, kita bawa rekaman rekodan di Medan lah, recordingnya. Itulah awal-awalnya yang diproduksi oleh DDQ Production. Itulah album yang pertama keluar di Aceh Tenggara, lagu mereka berdua. Nah, kemudian sekarang kan kalau dulu mungkin bukan Abang yang merekod ataupun membuat videonya kan? Iya. Mungkin ada kameramen atau editor yang lain. Iya. Nah, sekarang kan yang menangani itu Abang kan gitu. Iya, yang menangani untuk syuting video klipnya dan juga termasuk editornya. Itu gimana kok bisa sampai menjadi seorang kameramen dan editor gitu? Sebetulnya itu Ustaz, ya kita coba-coba aja. Coba-coba aja gitu kan. Kalau misalnya kita bisa, kenapa mesti kita pakai? Ya. Gitu Ustaz. Kita semuanya termasuk mengurangi budget untuk produksi. Kita coba terjun untuk ambil pegang kamera juga, kita terus susun skrip, buat skenario segala macam kan. Bahkan di syuting juga di lapangan kita langsung terus menyusun kayak mana pergerakannya. Semuanya lah kita buatkan terus itu Ustaz. Sampai sekarang ini sangat luar biasa hasil editingnya. Kalau kita perhatikan memang pertama kan itu istilahnya masih pemula. Tapi kalau sekarang sudah luar biasa hasil dari karya Abang lah dalam membuat video klip dari Asri TJ ini, termasuk juga dalam editingnya. Ini sangat luar biasa. Alhamdulillah Ustaz, mungkin itu menurut penilaian Ustaz atau pandangan Ustaz. Kalau kami sih ya
Kalau kita kan merasa seperti kelas kosong. Kalau puas dikatakan kita belum puas, tapi ya alhamdulillah kalau misalnya ada penilaian seperti itu yang positif. Tapi rata-rata positif, Bang. Kita lihat komentar-komentar di video Asri TJ itu komentar positif yang sangat luar biasa gitu. Sebenarnya itu konsep sejak dari awal itu nggak ada konsep. Setelah kita turun di lapangan lokasi syuting baru terbit. Gitu. Syutingnya seperti itu aja. Berarti nggak dirancang. Nggak ada skrip sama sekali. Kita harus syuting di mana hari ini? Gitu tak. Kita tentukan lokasi syuting, kita lihat gimana situasinya, kita perhatikan, kita susun langsung di situ. Jadi kita kalau ngikuti konsep selalu melenceng Ustaz. Melenceng. Karena sesuai. Fakta di lapangan nanti akan berbeda, tetap berbeda ya. Jadi memang muncul ide ketika terjun ke lapangan. Lokasi terus. Jadi boleh jadi di luar konsep jadinya. Di luar konsep. Tapi sangat luar biasa hasilnya. Alhamdulillah. Menyentuh ya. Banyak juga lagu-lagu yang lain, termasuk yang terbaru ini masalah rumah tangga juga. Ya. Jadi sangat luar biasa lagunya memotivasi, terutama bagi yang baru-baru berumah tangga tentunya, agar lebih siap lagi menghadapi kehidupan berumah tangga. Berapa hari kira-kira prosesnya? Syuting 1 harian. Untuk editingnya paling cepat 1 hari juga, paling lambat 2 hari. Apa suka dukanya dalam membuat video klip Asri TJ ini? Sebetulnya sih normal aja semuanya. Ada sukanya, ada dukanya. Masalah produksi satu lagu itu biasanya memakan biaya berapa banyak? Kalau memproduksi sebuah lagu ini di daerah kita aja ya, di lagu daerah Alas, Kota Sani ini, kira-kira aja nih. Iya, kira-kira aja. Biar dapat gambaran teman-teman yang mungkin ingin juga yaitu menyalurkan bakat. Iya betul. Tapi nggak usah kita sebutkan spesifik apa budgetnya gitu ya. Kita bisa gambaran aja. Gambaran sekitar ya 2 atau 1,5 juta gitulah. Itu kita udah pakai jasa talent ya kan, untuk kostum, kadang-kadang kan makeup artis. Jadi profesional lah. Nah, konsumsi di situ semua ya kan, akomodasi semuanya lah, sekitar 2 sampai 1,5 juta sampai 2 juta gitu. Itu kalau dibandingkan dengan produksi video-video di daerah lain mungkin lebih lagi. Kemudian Bang, apa sih yang Abang inginkan dari sebuah lagu daerah ini kan? Dari sisi syair mungkin ya, kalau sekarang ini memang udah banyak kita lihat perubahan dari anak-anak muda sekarang ini yang kadang-kadang nggak elok kita dengar. Kadang-kadang dari bahasa juga mungkin untuk kedepannya anak-anak muda juga ya, kalau kita tidak mengerti atau bisa bertanya kepada yang paham, yang lebih paham ya. Dan satu lagi gini, kita juga mempunyai budaya tapi tidak ada khasnya tersendiri untuk musik. Lagu Alas itu kita nggak tahu, belum ada khasnya. Betulnya mendiang dulu, mendiang Paman Firman itu memang dia sangat menegaskan, tapi memang kita tidak mempunyai khas musik Alas sendiri itu seperti apa, kita nggak tahu. Berarti itulah menjadi PR kita nih Bang ya. Bagi seniman-seniman berarti coba kita cari yang menjadi ciri khas kita itu dari lagu daerah itu apa. Ketika sehingga orang dengar, oh ini lagu Alas kan gitu. Kalau kita dengar musik lagu Padang, kita tahu ini lagu Padang. Kalau kita dengar lagu daerah Aceh misalnya, kita tahu ini lagu Aceh kan. Iya betul. Jadi lagu Alas belum ada Bang ya? Belum ada. Khas yang ditampilkan di dalam musik itu kita belum ada. Ya, masih kayak standar kan. Pop, slow rock, dangdut, sama aja semuanya. Ya seperti itulah. Maksudnya saya ya bukan kita mengharuskan seperti itu. Ya. Jadi kan untuk lagu Alas ini dari segi syair tadi, bahasa ya kita jaga bersama. Kalau misalnya kita belum punya ciri khas untuk musik yang khusus untuk di Aceh Tenggara ini, lagu Alas itu, ya kita nggak usah mengadopsi dari etnis lain gitu. Tapi coba kita ciptakan karya kita yang nanti itu menjadi ciri khas dari lagu daerah kita. Tujuan kita sama semuanya. Tujuan kita semua seniman di Kabupaten Aceh Tenggara ini khususnya semuanya jaya, sukses semuanya. Dan kita ingin dengan komunitas adanya misalnya seniman Aceh Tenggara ini bisa lebih
erat lagi silaturahimnya. Di situ kita bisa nanti sharing apa kan, kita saudara lah, maksudnya dia jangan canggung lagi apa yang kurang, apa yang ini. Mana saudara kita yang butuh bantuan kita bantu, mana yang butuh pertolongan kita tolong. Keinginan saya seperti ini, seniman ini, karena seniman ini keras, kuat. Tapi mungkin kalau kita bersatu, lidi itu satu patah, nggak kuat. Tapi kalau bersatu bisa kuat. Jadi mungkin yang kita gaung-gaungkan ini seniman itu bersatu, seniman itu kompak. Tapi ternyatanya sekarang memang belum terana seperti itu, belum sampai ke situ. Dan sekarang kira-kira kapan nih keluar album terbaru dari Asri TJ? Mungkin dalam bulan 9 atau 10 lah. Kita udah garap lagi untuk lagu selanjutnya. Mungkin karena memang SPTJ pun sekarang sedang memiliki kegiatan, kesibukan yang lain, jadi belum sempat untuk menggarap atau membuat lagu untuk selanjutnya. Dibilang yang lain, abang kan sekarang ini sedang gencar-gencarnya yaitu mempromosikan salah satu produk abang ya. Produk abang yaitu yang bernama Baba Parfum. Betul. Baba Parfum. Ini mungkin bisa dijelaskan dulu bang, Baba Parfum ini gimana nih? Seperti apa? Baik. Baba Parfum. Baba adalah singkatan dari Bawa Barokah. Oh, jadi singkatan dari Bawa Barokah. Jadi kalau kita bawa ini berarti kita membawa berkah. Gitu, Insya Allah membawa berkah. Jadi ini dia teman-teman, yaitu jenis parfum yang yang dipromosikan oleh abang kita DDQ. Ini dia saya, mungkin bisa dilihat. Oke, lanjut bang. Nah, Baba Parfum ini adalah parfum yang diproduksi di Lubuk Pakam. Di Lubuk Pakam. Di Serdang. Lubuk Pakam di Serdang. Yang memang izin usahanya itu lengkap, rumah produksi ada, jelas. Kita udah langsung ke sana, diproduksi di situ. Bahan atau bibit import langsung dari luar. Nah, uniknya lagi nih Ustadz, Baba Parfum ini mempunyai kandungan yang di dalam botol ini 80% bibit, 20%-nya itu fermentasi air tebu. Oh gitu? Iya, itu tubuh expert yang bilang. Dia alkohol, tapi alkohol nabati, bukan alkohol hewani. Maksudnya? Alkohol nabati yang diproduksi dari fermentasi air tebu. Oh, dari air tebu. Air tebu. Jadi insya Allah mudah-mudahan aman di kulit dan bisa dibawa untuk ibadah atau sholat gitu khusus. Jadi izin label halalnya kita udah punya, izin produksi ada, BPOM-nya pun sudah ada, sudah lengkap. Jadi di Kuta Cade ini yang Baba Parfum ini hanya abang sendiri yang untuk mendistribusikannya atau mungkin ada cabang-cabang yang lain? Dulu sebelum kita kayaknya memang Baba Parfum udah masuk ke Kuta Cade, cuman belum serami ini kan, dan saya pun belum tahu sebelumnya. Saya ini baru tahu, makanya saya bermain. Sebelumnya sejak kapan abang di Baba Parfum ini? Sejak bulan kemarin, bulan 7. Bulan 7. Iya. Berarti baru sekitar berapa bulan? 1 bulan lebih, sekitar tanggal 13 kemarin tuh masuk. Saya kenal Baba Parfum ini, langsung bergabung. Alhamdulillah kita langsung bergabung di level distributor langsung di Kota Sani. Nah, sejauh abang yang sudah memperkenalkan Baba Parfum ini, gimana nih respon dari masyarakat? Alhamdulillah selama ini kita berjalan, perkiraan sekitar 20 reseller kita udah punya di Kota Sani. 20 sekitar 20 reseller. Cuman kan selama ini yang paling kita dengarkan memang kualitas, kita jamin terbukti gitu adanya gitu. Memang yang kita gaung-gaungkan itu tahan 8 sampai 12 jam bahkan lebih gitu. Ketahanan aroma gitu. Kalau disemprotkan di baju gitu, bahkan nanti baju itu digantung pun 2 hari nggak hilang dalam cuci. Itu yang kita pertahankan. Memang kualitas satu kita jaga, kita pertahankan. Kemudian jenis wanginya nih Pak, apakah bermacam-macam wanginya? Jenis aroma ada sekitar kurang lebih nih 1.600 aroma.
yang diproduksi. Ini yang abang bawa sekarang ini berapa aroma atau satu jenis? Ini beda-beda juga. Beda juga. Beda-beda. Oh, ada bacaan di atas. Ada aromanya gitu Ustaz. Oh gitu ya. Dan bagusnya lagi Baba Parfum ini karena memang dia dibuat dari fermentasi air tebu itu. Jadi begitu kita cium tuh aromanya itu kayaknya seger, manis gitu. Segar. Nggak membuat pusing. Kan kadang-kadang ada memang. Kadang ada juga. Bau minyak wangi siapa? Bau minyak wangi. Pening kita habis kan. Kalau ini enggak bang ya? Insya Allah tidak. Dan saya sudah coba itu pecahan tumpahan di botol itu di dalam mobil, saya biasa aja gitu. Nggak buat pusing. Nggak buat mabuk. Nggak buat mabuk juga. Cuman alhamdulillah di sini kita bukan hanya jual, kita bisa juga jualan di bisnis Baba Parfum ini. Ya bagi teman-teman yang ingin bergabung boleh juga. Di bisnis Baba Parfum ini kita persilakan, kita buka open reseller, distributor, kita persilakan dengan menghubungi Bang Dede Q. Iya betul, dan ada juga ya bisa juga ya dengan dari kita di sini lah yang kita kasih. Alhamdulillah lah, ada keuntungan di situ. Kita dapat wanginya, dapat cuannya juga. Iya luar biasa. Kemudian nih untuk satu botolnya berapa nih bang? Pasar yang kita bentuk di Kabupaten Aceh Tenggara ini khususnya atau sekitarnya gitu di angka 70.000 satu botol. 70.000. Di 70.000 satu botol. Bisa diisi ulang bang? Baba Parfum ini kita nggak isi ulang, kita produksi. Dalam produksi itu sekali beribu-ribu sekali produksi. Oh gitu. Jadi kalau udah habis beli aja lagi gitu. Jadi kita bukan isi ulang. Untuk menghabiskan satu botol ini berapa bulan yang tahan atau berapa minggu gitu? Sekitar sebulanan tahan juga. Sebulanan ya. Nah, tergantung pemakaian juga ya kan. Kalau boros. Kalau misalnya saya pribadi kan memang sehari aja, pagi aja berangkat dari rumah, sehari aja sampai pulang ke rumah masih ada aroma. Sehari ada cukup. Jadi bagi jamaah YouTube yang perlu minyak wangi, boleh juga nanti beli Baba Parfum, yaitu apa tadi bang? Bawa berkah. Ya, jadi kalau kita bawa parfum ini bawa berkah berarti ya, karena menebarkan aroma-aroma yang positif kepada di sekitar kita bang ya. Dan bagusnya lagi kalau ikut bisnis di Baba Parfum ini ada istimewaannya. Di bisnis Baba Parfum ini nggak ada istilahnya modal tertanam. Oh gitu. Rugi tidak ada istilah. Berarti tanpa modal bisa ikut. Bukan tanpa modal. Kita anggap tanpa modal aja Ustaz. Seperti ini Ustaz. Maksudnya tanpa modal itu kayak gini. Kami kasih nanti misalnya 12 botol. 12 botol. Nah, Ustaz, saya pinjamin Ustaz, uang Ustaz. Berapa? Misalnya 600.000 dalam satu lusin. Saya pinjamin, Ustaz jualan nih. Nah, ya kan? Ustaz jualan 2 hari 3 hari nggak terjual. Ustaz boleh pulangin. Saya balikkan lagi modalnya utuh. Oh, sangat terjamin sekali ya. Terjamin. Nah, Ustaz bisa jualan. Mau terus jualan. Tapi terkendala kadang-kadang di aroma. Kan kadang-kadang ada kawan-kawan kita yang minta aroma. Bang, aroma ini ada nggak? Ustaz tidak punya. Iya, bisa ditukar aromanya. Boleh diganti. Boleh. Suka hati. Mau 1 hari 5 kali. Serah. Asal ada aja stok kita di rumah. Tukar aja. Oh gitu. Istimewa itu. Makanya di Baba Parfum ini bisa menjamin modal 100%. Apalagi keistimewaan yang lain? Istimewanya kita wangi. Oh iya, ya pasti. Apalagi kita menjual, bukan hanya wangi, itu tadi dapat wanginya, dapat cuannya. Iya, dapat wanginya, dapat cuannya. Jadi bergabung dengan Baba Parfum sangat luar biasa. Terakhir bang, silakan. Para teman-teman sekalian, teman-teman seniman Kabupaten Tenggara khususnya, marilah kita tetap terus menjaga seni kebudayaan, khususnya seni di Kabupaten Aceh Tenggara ini. Kita bersatu terus, jangan ada singkih di sana sini. Jadilah seperti apple, bulatnya karena persatuan. Dan mungkin kepada pecinta parfum, khususnya buat pecinta parfum, orang seni juga pecinta parfum. Iya, semua orang insyaallah. Semua orang cinta parfum, ya kan? Teman-teman juga pencinta parfum, pengguna parfum. Nah, parfum yang digunakan, tetangga kita menggunakan parfum, teman kita menggunakan parfum. Kenapa orang nggak beli parfum sama kita? Kenapa mesti dia orang lain membeli kepada orang lain? Karena kita tidak menjual parfum. Oh itu ya. Iya kan? Iya betul. Betul. Kalau buat teman-teman
Bukan hanya saya ajak untuk memakai parfum, tidak. Iya. Tapi masuk udah ke kalangan bisnisnya. Kalau mau berbisnis di Baba Parfum ini, kami persilakan untuk bergabung di Baba Parfum, dan kami tidak membatasi siapa saja yang ingin dan giat. Kunci hanya satu, ada kemauan dan besar keinginan untuk sukses, itu saja. Jadi dapat wanginya, dapat cuannya. Dapat cuan. Masya Allah. Karena Baba Parfum itu Ustaz adalah Baba Parfum bawa barokah. Masya Allah. Satu lagi nih Ustaz, ada bidang kita satu lagi nih yang insya Allah akan kita launchingkan gitu. Tetap di bidang seni juga. Di sebentar lagi besok hari Minggu insya Allah kita launching sel foto studio. Sel foto studio. Jadi dia sistem foto di dalam studio, tapi tidak menggunakan jasa kameramen, hanya menggunakan remote control. Remote control. Iya. Alamat studionya di mana? Di samping lesehan Mbak Pia. Samping Lesehan Mbak Pia. Berarti yang moto bukan manusia lagi? Bukan manusia. Kita biarkan yang mau foto di dalam dia saja gitu, foto sesuka hati, mau gaya gimana, tanpa ada kameramennya, tanpa diarahkan, tanpa diatur, cuma menggunakan remote control saja. Berarti yang foto itu yang memegang remote control. Oh gitu. Jadi sepuasnya. Nanti di dalam sesi foto kita berikan beberapa menit, dia sesinya, terus setelah foto memilih foto. Nah, kita kasihkan juga cetakan foto nanti, misalnya barang-barang 1 atau 2 lembar gitu, tergantung paket yang diambil gitu. Jadi ada paket-paket. Ada paket-paketnya. Jadi bagi teman-teman yang ingin foto, coba aja nih foto dengan jasa remote control ya, tidak lagi menggunakan yaitu fotografer. Jadi penasaran juga nih. Mungkin bisa coba nanti sama keluarga. Foto keluarga juga bisa. Boleh foto keluarga boleh. Ya baik, terima kasih Abang Das. Sama-sama Ustaz. Menyempatkan waktunya karena mungkin di tengah-tengah kesibukannya ini waktu yang sangat berharga. Kami ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan sukses selalu. Amin, sukses buat semua kita bidangnya, dan tentunya ibadahnya juga sukses. Amin ya Allah. Jadi sukses dari dunia sampai akhirat insya Allah. Yang punya bakat-bakat baru bisa Abang Abang naikkan lah supaya bakat-bakat masyarakat Aceh Tenggara, terutama yang pemuda-pemudinya, bisa tersalurkan. Dan yang paling penting adalah karya-karyanya itu bisa bermanfaat, lagu-lagunya itu penuh makna dan bisa menjadi motivasi. Jangan sampai lagu kita justru mengajak orang kepada kemaksiatan. Betul. Ya kan? Lagu-lagu, ucapan-ucapan yang tidak pantas, atau lagu-lagu yang justru dimurkai oleh Allah. Mudah-mudahan lagu-lagu kita ini seperti parfum tadi, yaitu penuh dengan berkah. Dan juga di channel Sadari ini juga, yaitu berkah dunia akhirat insya Allah. Ya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Insya Allah kita jumpa lagi di video berikutnya, yaitu dalam program Cari Sahdari, cerita bareng Sahdari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.